Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabar hari ini? Semoga dalam kondisi luar biasa. Hari ini ada berita dari jpnn.com yang berjudul Kepala BKN, P3K bukan untuk menampung honorer. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat bagi para sahabat yang sedang mencari informasi terkait P3K. Oke, bagi sahabat yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya bagi di P3K atau CPNS. Oke, kita lihat isi berita dari jpnn.com. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haryamwisana meluruskan pemahaman publik tentang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K merupakan aparatur sipil negara atau ASN yang kedudukannya setara dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Yang membedakan PNS dan P3K hanya pada ada tidaknya pensiun. PNS secara otomatis mendapatkan pensiun karena sejak awal sudah mengiur, sedangkan P3K tidak ada kewajiban mengiur sehingga tidak mendapatkan pensiun. P3K bisa mendapatkan pensiun bila bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mengurus dana pensiunnya. Karena kedudukannya sama, rekrutmen CPNS dan P3K juga harus lewat tahapan pengusulan kebutuhan yang didasarkan pada analisis jabatan atau ANJAK dan analisis beban kerja atau ABK. Kemudian penetapan formasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Hal lain yang harus diperhatikan juga, kalau PNS ada batasan usia maksimal 35 tahun, P3K tidak demikian, usia di atas 35 tahun pun bisa ikut seleksi P3K. Namun kata Bima Harya, bukan berarti seluruh honorer usia 35 tahun ke atas ditampung di P3K. P3K sejatinya diisi oleh tenaga profesional dan punya kompetensi sesuai bidang yang dilamar. Artinya yang mengisi P3K itu harusnya orang-orang yang ahli dan tidak bisa diisi PNS. Jadi salah kalau dibilang P3K ada karena untuk menampung honorer K2 maupun non K2 usia 35 tahun ke atas. Terang Bima kepada jpnn.com Sabtu 10 September. Adanya kebijakan mengakomodir honorer K2 dalam rekrutmen P3K tahap 1 pada 2019 kata Bima karena keputusan politik pemerintahan bersama DPR, di mana keputusan politiknya penyelesaian honorer K2 hingga 2023. Honorer K2 diberikan kesempatan ikut seleksi P3K dengan ketentuan sesuai formasi kebutuhan Pemda. Itu sebabnya formasi P3K 2019 hanya diprioritaskan untuk guru, tenaga kesehatan dan penyuluh. Intinya P3K itu disiapkan untuk tenaga profesional dan berkompetensi tinggi, dan tohnya para diaspora negara menyiapkan posisi P3K untuk mereka agar bisa membangun bangsa ini, tegasnya. Kalau kemudian banyak honorer K2 maupun non K2 ingin ikut seleksi P3K, silahkan saja. Tentunya mereka harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah. Dia mengungkapkan, pasal 2 Perpres nomor 38 tahun 2020 dinyatakan jabatan yang bisa diisi P3K meliputi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Namun JPT yang bisa diisi P3K hanya utama dan madya tertentu. Kemudian pasal 3 menyebutkan selain JF dan JFT, Menteri dapat menetapkan jabatan lain yang dapat diisi oleh P3K. Jabatan lain yang dimaksud bukan merupakan jabatan struktural, tetapi menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah. Jabatan lain yang dimaksud bukan JA atau jabatan administrasi atau bukan JPT Pratama, namun dapat disetarakan dengan JA atau JPT Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tandas Bima.
Demikian berita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat yang sedang mencari informasi terkait P3K. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.